Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang i'rab, yaitu berubahnya akhir kalimat disebabkan amil yang masuk, baik berubahnya tersebut secara lafadz ataupun kira-kiranya. Seperti contoh ada kalimat Zaidun berubah Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, ini berubahnya disebabkan amil. Seperti contoh Ja'a Zaidun. Nah, kok bisa Zaidun? Sebabnya ada amil yang masuk. Nah, kemudian ketika fi'il yadribu, yadribah, yadrib. Nah, ketika seperti itu kita mengerti bahwasanya i'rab yang ada 4 itu rafa, nasab, khafad atau jar dan jazm ada 4. Cuma yang masuk pada kalimat isim itu 3, yang masuk pada kalimat fi'il juga 3. Kalimat huruf tidak bisa, sebabnya kalimat huruf itu mabni. Seperti itu. Kemudian kita melanjutkan pelajaran kita tentang alamat i'rab. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwasannya i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar atau khafad dan jazm. Kemudian ini adalah alamatnya. Nah, kita bisa tahu kalimah ini i'rab rafa atau nasab itu harus ada tandanya atau alamatnya. Alamatnya itu apa? Ya, nanti yang akan kita baca di sini. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengetahui alamat i'rab. Bab mengetahui alamat i'rab. Lirraf'i, bagi i'rab rafa, arba'u alamatin, mempunyai 4 alamat. I'rab rafa ada 4 alamat. Ad-dhammatu, pertama dhammah, wal wawu dan wawu, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Jadi i'rab rafa ada 4, dhammah, wawu, alif dan nun. Kemudian kita akan membahas tentang alamat tersebut ada berapa tempat saja. Ada berapa tempat kalimat yang masuk pada alamat wawu atau alamat dhammah pada i'rab rafa. Fa amma dhammatu, maka adapun alamat dhammah, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat lirraf'i bagi i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'ah, dalam 4 tempat. Yang pertama, fismil mufradi, dalam isim mufrad, isim yang menunjukkan mana satu. Yang kedua, wa jam'it taksiri, dan jamak taksir, wa jam'il muannas salimi, dan jamak muannas salim. Yang terakhir, wa fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil, yang tidak sambung, bi akhirihi, dengan akhirnya, syai'un, sesuatu, yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Alladzi lam yatis bil akhiri syai'un, yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Wa ammal wawu, dan adapun alamat wawu, fatakunu alamatan lirraf'i, maka menjadi alamat lirraf'i bagi i'rab rafa fi maudhi'aini, dalam 2 tempat. Kalau wawu ada 2 tempat. Nah, apa itu? Fi jam'il mudzakkaris salimi. Yang pertama, fi jam'il mudzakkaris salimi, dalam jamak mudzakkar salim. Wa fi asma'il khamsati, dan dalam asma' khamsah. Nah, asma' khamsah, asma itu isim, khamsah itu 5. Isim yang ada 5. Apa itu? Wahiyya, yaitu abuka,
lafat abuka, wa akhuka dan akhuka, wa hamuka dan hamuka, wa fuka dan fuka, wa dumalin dan lafat dumalin. Abuka artinya bapakmu, bapak kamu. Akhuka saudaramu. Hamuka bibimu. Fuka mulutmu. Dumalin yang mempunyai harta. Baik. Kemudian wa ammal alifu, adapun alif. Alif menjadi alamat i'rab rafa, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat lirraf'i bagi i'rab rafa fi tasniyatil asma'i, dalam isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna dua. Khosotan, secara khusus. Wa amman nunun, adapun nun, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat lirraf'i bagi i'rab rafa. Lirraf'i bagi i'rab rafa fi fi'lil mudhari'i, dalam fi'il mudhari. Idza tasala bihi dhamiru tasniyati. Fi'il mudhari yang bagaimana? Idza tasala bihi dhamiru tasniyati, apabila telah bertemu dengan dhamir tasniyah. Au dhamirul jam'i, atau dhamir jama'. Au dhamirul muannasatil mukhatabati, atau dhamir muannas mukhatabah. Nah, di sini itu yang dinamakan fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir-dhamir di sini itu dikatakan af'alul khamsah. Af'alul khamsah, af'al itu fi'il, khamsah itu 5 fi'il yang ada 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu apa? Fi'il 5 tersebut, atau namanya af'alul khamsah. Kemudian walin nasbi, dan bagi i'rab nasab khamsu alamatin, ada 5 alamat. Yang pertama al-fathatu, fathah. Kedua wal alifu, dan alif. Tiga wal kasrotu, dan kasroh. Wal ya'u, dan ya. Yang terakhir kelima wa hadfun nuni, dan hadfun nun. Hadfun nun itu membuang nun. Fa ammal fathatu, maka adapun alamat fathah, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat lin nasbi, untuk i'rab nasab, fi salasati mawadi'a, dalam 3 tempat. Yang pertama fismil mufradi, dalam isim mufrad, wa jam'i taksiri, dan jamak taksir, wa fi'lil mudhari, dan fi'il mudhari, idza dakhala alaihi nasibun, apabila sudah kemasukan amil nasab. Walam yattasil bi akhiri syai', dan akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat. Menjadi alamat lin nasbi, bagi i'rab nasab, fil asma'il khamsati, dalam asma' khamsah. Contohnya nahwu ra'aitu abaka. Ra'aitu, saya telah melihat, abaka, ayahmu. Wa akhaka, dan saudara lelakimu. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh yang menyerupainya. Nah, itu tentang alamat i'rab nasab. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa ammal kasratu, adapun harokat kasrah, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat lin nasbi, untuk i'rab nasab. Lin nasbi, untuk i'rab nasab,
fi jam'il muannas salimi, dalam jamak muannas salim. Wa ammal ya'u, adapun ya, adapun huruf ya, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat, lin nasbi, untuk i'rab nasab, fit tasniyati, dalam isim tasniyah, wal jam'i, dan jamak mudzakkar salim. Kemudian wa amma hadfun nuni, adapun hadfun nun, membuang huruf nun, fayakunu alamatan, maka menjadi alamat, lin nasbi, untuk i'rab nasab, fil af'alil khamsati, dalam af'al khamsah, fi'il yang ada 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Allati rafa'uha, yang alamat i'rab rafa'nya bisabatin nuni, dengan menetapkan huruf nun. Kemudian walil khafidi, dan bagi i'rab khafad atau i'rab jar, salasu alamatin, ada 3 alamat. Itu di atas salah ketik. Yang pertama al-kasratu, kasroh, wal ya'u, dan ya, wal fathatu, dan fathah. Jadi alamatnya ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Nah, kemudian ada berapa tempat di setiap alamat tersebut? Fa'amal kasratu, maka adapun alamat kasroh, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat, lil khafdi, bagi i'rab khafad atau jar, fi salasi mawadi'a, dalam 3 tempat. Yang pertama, fismil mufradi, dalam isim mufrad, al munsorifi, yang menerima tanwin, isim mufrad munsharif, wa jam'it taksiri, dan jamak taksir, al munsorifi, jamak taksir al munsorifi, yang menerima tanwin. Wa fi jam'il mu'annas salimi, dan jamak mu'annas salim. Wa ammal ya'u, adapun ya, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat, lil khafdi, bagi i'rab khafad atau jar, fi salasati mawadi'a, dalam 3 tempat. Yang pertama, fi asma'il khamsati, dalam asma' khamsah, wa fi tasniyati, dan isim tasniyah, wal jam'i, dan jamak mudzakkar salim, Wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan, maka menjadi alamat, lil khafdi, bagi i'rab khafad, fismil ladzi la yansarifu, dalam isim yang tidak menerima tanwin. Istilahnya adalah isim ghairu munsharif. Nah, kemudian kita akan menjelaskan satu persatu daripada alamat i'rab. I'rab kan ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Nah, masing-masing daripada i'rab tersebut itu ada alamatnya. Kalau alamat aslinya yang kemarin kita bahas, kalau rafa itu alamat aslinya adalah dhammah. Nah, jadi ketika ada kalimat kok dialamati dengan dhammah, seperti contoh Zaidun, dhammah kan? Nah, itu berarti rafa. Kemudian kalau nasab, alamat aslinya adalah fathah. Fathah. Contohnya Zaidan. Itu berarti apa? Nasab. Kemudian jar itu alamat aslinya adalah kasroh, seperti Zaidin. Dahabtu ilal masjidi, berarti itu i'rabnya jar. Kemudian yang terakhir i'rab jazm, yaitu sukun. Idrib, yadrib, lam yadrib, disukun, itu berarti jazm. Kemudian kita bahas satu persatu daripada i'rab tersebut. Yang pertama i'rab rafa.
ada 4 alamat: dhammah, wawu, alif, nun. Nah, dhammah, wawu, alif, nun itu alamat rofa. Dhammah itu memiliki 4 tempat. Isim mufrad, contohnya jalasa hamidun. Jalasa duduk, hamidun hamid. Kemudian yang kedua jamak taksir. Kalau isim mufrad tadi isim yang menunjukkan arti satu. Hamid, orang namanya Hamid tadi kan. Nah, kemudian jamak taksir. Jamak yaitu kalimat isim yang menunjukkan arti banyak, yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya misal tilkal ghuraf. Nah, itu ada kalimat ghuraf yang di garis bawahi dari kata hurfah. Hurfah itu kamar, kalau ghurafun berarti beberapa kamar. Itu. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Nah, jamak itu artinya banyak, muannats salim itu menunjukkan arti perempuan. Contohnya tajlisu al-muslimatu. Tuh. Al-muslimatu. Nah, ini al-muslimatu berarti beberapa orang muslimah. Wanita muslimah, wanita muslim. Nah, itu berarti apa? Jamak muannats salim. Kemudian yang keempat, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Nah, contohnya yajlisu, kalimat yajlisu kan tidak bertemu dengan huruf apapun di akhir, tidak bertemu dhamir, tidak bertemu apapun. Nah, itu berarti fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian yang kedua, alamat yang kedua yaitu wawu mempunyai dua tempat. Apa itu? Jamak mudzakkar salim. Jamak itu berarti isim yang menunjukkan makna banyak. Mudzakkar salim itu berarti menunjukkan arti lelaki. Paham? Salim itu selamat dari perubahan. Contohnya dakhala hamidun, qatala al-muslimun. Al-muslimun. Di situ ada contoh al-muslimuna. Para orang muslim laki-laki. Paham? Nah, pokoknya setiap kalimat ada akhirnya ada wawu dan nunnya, itu berarti jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, asma khamsah. Contohnya qoma abuka. Tadi yang saya sebutkan asma khamsah itu ada 5: abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin yang di depan tadi. Kemudian alamat yang ketiga yaitu alif. Alif itu berapa tempat? Yaitu ada 1. Isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2. Contohnya dakhala hamidani. Oh, 2 orang yang namanya Hamid. Qatalal muslimatani atau qatalal muslimani. Kalau di sini muslimatani. Nah, itu berarti qatala telah berperang al muslimani atau al muslimatani boleh. Ya, berarti apa? 2 orang muslim. Kemudian yang terakhir adalah nun. Nah, nun menjadi alamat i'rab rofa itu ada satu tempat saja, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Fi'il yang jumlahnya ada 5 yang sudah saya sebutkan: yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, fi'il yang mengikuti wazan tersebut itu dinamakan af'alul khamsah. Seperti itu. Ini adalah i'rab rofa. Nah, kalau digabungkan seperti ini, yang kedua itu kan tadi itu i'rab rofa, kemudian yang kedua i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 alamat: fathah, alif, ya, kasroh, dan hadfun nun. Nah, alamat fathah menjadi alamatnya i'rab nasab itu ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, kemudian fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Itu yang tadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, kemudian untuk alamat alif
menjadi alamat i'rab nasab ada satu, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asalnya abuka menjadi abaka, ba, ada alifnya, abaka. Nah, kemudian yang ketiga ya, yaitu isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah pokoknya yang akhirnya ada alamat alif nun atau ya nun. Kalau jamak mudzakkar salim yang akhirnya ada ketambahan wawun nun atau ya nun. Kalau jamak mudzakkar salim contohnya muslimuna atau muslimina. Kalau isim tasniyah contohnya muslimani atau muslimaini. Kemudian kalau kasroh itu cuma satu tempat, yaitu jamak muannas salim. Seperti tadi contohnya al-muslimati. Al-muslimati panjang. Kemudian yang terakhir adalah hadfun nun. Nah, hadfun nun yaitu ada satu tempat, yaitu af'alul khamsah yang sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya, i'rab yang ketiga adalah i'rab jar atau khafad. Mempunyai 3 alamat, kasroh, ya, dan fathah. Nah, kasroh itu ada berapa tempat? Yaitu ada 3 tempat. Isim mufrad al-munsharif, yaitu isim mufrad yang bisa ditanwin. Kemudian jamak taksir al-munsharif, yaitu jamak taksir yang bisa ditanwin. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Nah, kemudian kalau alamat ya ada 3 juga, isim tasniyah, jamak muannas salim, dan jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Afwan, itu keliru, tulisannya sama, itu jamak mudzakkar salim. Kemudian yang fathah ada 1, isim ghairu munsharif atau isim alladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Kemudian yang keempat, i'rab jazm. I'rab jazm itu ada 3 alamat, yaitu sukun, hadfu harfil illah, yaitu membuang huruf illat, dan hadfun nun, yaitu membuang nun. Yang pertama yaitu sukun. Sukun itu bertempat pada kalimat apa? Yaitu pada kalimat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Contohnya tadi yadribu. Nah, akhirnya yadribu, tidak bertemu apa-apa ini. Makanya nanti ketika jazm menjadi yadrib, lam yadrib. Kemudian yang kedua, hadfu harfi illah, membuang huruf illat, yaitu fi'il mudhari al-mu'talul akhir. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf illat, seperti contoh qada yaqdi. Nah, qada yaqdi, pada kalimat yaqdi ada ya-nya, yaqdi. Nah, itu ketika jazm otomatis dibuang ya-nya menjadi lam yaqdi. Nah, ya-nya dibuang, makanya itu hadfu harfi illah. Kemudian yang terakhir adalah hadfun nun, yaitu af'alul khamsah dengan membuang nunnya. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab.